Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aurel Ragilita. Saya dari S1 Manajemen Perhotelan dengan NIM 22 20 30 2102. Hari ini saya ingin menganalisis kelayakan usaha. Yang pertama, kita harus memiliki prinsip usaha untuk membangun sebuah usaha, yaitu dengan teknologi atau teknis dan teknologi. Apakah proyek ini layak secara teknis? Kemudian ada ekonomi atau ekonomis, apakah proyek terjangkau mengingat sumber daya ekonomi tersedia. Kemudian ada law atau hukum, apakah usaha yang diusulkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada operation atau operasional atau organisasi, apakah proyek sejalan dengan operasi dan tujuan organisasi. Kemudian ada schedule atau jadwal, dengan jadwal yang disarankan, apakah realistis untuk berharap bahwa proyek akan selesai tepat waktu. Selanjutnya ada peran menganalisis kelayakan usaha dalam mengembangkan ide-ide bisnis yang sukses, yaitu kita harus memiliki ide-ide bisnis yang bagus untuk memasarkan jasa kita nantinya. Kemudian ada analisis untuk bergerak maju dengan ide bisnis bergantung pada 4, yaitu ada kelayakan produk dan jasa, kelayakan industri atau pasar, kelayakan organisasi, dan kelayakan finansial. Kemudian untuk 4 area tindak lanjuti dengan rencana bisnis. Kemudian tindak untuk semua 4 area, drop atau pikir ulang ide-idenya. Kemudian ada langkah-langkah analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisis kelayakan produk atau service. Yang kedua, analisis kelayakan target dan pasar industri. Yang kemudian ada analisis kelayakan organisasi. Yang keempat, analisis kelayakan finansial. Dan yang kelima, mengambil kesimpulan analisis. Yang pertama, analisis kelayakan produk atau service, harus diidentifikasi tingkat diinginkan pasar terhadap produk dan jasa, kemudian identifikasi permintaan produknya. Kemudian analisis kelayakan target atau pasar, harus diidentifikasi daya tarik industri, kemudian diidentifikasi daya tarik target pasarnya. Selanjutnya analisis kelayakan organisasi, harus diidentifikasi kecakapan atau prowess management, kemudian identifikasi kecukupan sumber dayanya. Yang keempat ada analisis kelayakan finansial, harus diidentifikasi total modal awal yang dibutuhkan agar tidak ada terjadinya kerugian. Kemudian ada identifikasi kinerja keuangan bisnis sejenisnya. Kemudian identifikasi daya tarik finansial keseluruhan dari usaha yang diusulkan. Kemudian mengambil kesimpulan analisis, harus memiliki potensi keseluruhan dari bisnis yang berdasarkan bagian bisnis. Tetapkan saran untuk meningkatkan potensi produk dan jasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak.